Baiklah, sekarang kita sudah masuk pada tahapan akhir pada input data awal perusahaan, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menginput data informasi perusahaan, kemudian membuat daftar akun, menginput saldo awal akun, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan terakhir ini atau pada tahapan akhir input data awal perusahaan, kita akan coba menginput data persediaan barang dagang ini, ya. Jadi untuk menginput persediaan barang dagang ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat list atau item list nama barang yang ada di persediaan dagang persediaan barang dagang kita. Nah, untuk membuat daftar list nama-nama barang ini, kita masuk ke menu inventory, ya. Di menu inventory kita masuk ke item list. Nah, kemudian kita masukkan nama-nama barang yang ada di persediaan barang dagang kita dengan cara kita klik new, kemudian kita masukkan item numbernya yaitu PM300, kemudian kita masukkan namanya, nah lalu di sini ada pilihan atau 3 pilihan yang harus kita checklist, karena di sini perusahaan kita aktivitasnya adalah membeli barang, kemudian menjual barang, dan kita memiliki persediaan barang dagang, maka otomatis ketiganya ini harus kita aktifkan. Untuk I buy this item, kita link ke harga pokok atau cost of goods sold di sini. Kemudian aktivitas penjualan kita link ke penjualan barang dagang atau sales, akun sales, ya. Kemudian ini kita link ke inventory. Untuk inventory ini kita link ke inventory. Nah, setelah sudah, lalu kemudian kita akan masuk ke buying detail, di mana buying detail ini kita mestinya dalam membeli barang dagang, kita ada pajak, ya, maka di sini kita aktifkan pajaknya atau PPN, jenis pajaknya. Kemudian pada saat kita jual, kita pun mengenakan pajak atas barang yang kita jual, sehingga PPN-nya pun ini harus kita aktifkan. Nah, setelah selesai kita oke. Kemudian kita lanjut pada membuat daftar atau membuat nama barang yang kedua. Klik new kembali, kemudian masukkan item numbernya, kemudian namanya kita input, dan lalu ini kita aktifkan juga, kita checklist kembali. Mestinya ini sama karena kita sudah ngatur di awal tadi, maka otomatis dia akan keluar. Dan buying detail dan selling detail ini nggak perlu kita atur karena di awal sudah kita atur. Nah, kalau sudah selesai kita oke, kemudian kita close. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita sudah membuat daftar nama barang, maka tahapan selanjutnya adalah kita menginput persediaan barang dagang kita, ya, menginput persediaan barang dagang kita, kemudian menginput harga barang atau harga pokok barang kita, yaitu dengan cara masih di menu inventory, kemudian kita masuk ke adjust inventory. Nah, di sini untuk inventory journal number ini kita samakan saja, kemudian date-nya ini karena persediaan barang dagang awal, berarti kita tulis di sini adalah tanggal 1 Desember 2020. Kemudian di sini kita tulis saldo awal inventory. Nah, kemudian kita masukkan item numbernya, ya, kita tab, kemudian kita masukkan item number yang pertama, use item. Nah, di sini kita masukkan jumlah persediaan barang untuk item number PM 300 ini. Ini salah tulis ini. Ini kita edit dulu. PM 300 ya. Oke. Kita masukkan jumlah itemnya ini ada 20. Kemudian harga pokoknya per unitnya 16 juta. Kemudian di sini untuk akunnya kita link ke inventory. Use. Dan yang kedua kita masukkan tab, ya, masukkan yang SM300.
sama nih, persediaan barangnya kita ada 16 unit. Kemudian harga per barangnya itu 12.500.000. Kemudian di sini akunnya inventory. Nah, setelah selesai kita record. Oke. Kita close. Nah, setelah kita selesai memasukkan jumlah barang dan harga per unitnya, maka untuk melihat atau memastikan kita sudah masuk jurnal atau belum. Nah, selanjutnya untuk melihat jurnal-jurnal dari persediaan barang dagang kita, kemudian daftar saldo utang, piutang dan sebagainya, kita bisa masuk ke transaction journal. Ya, kita masuk sini tanggal 1 Desember 2020. Di sini sampai 31 Desember 2020. Oke. Nah, ini untuk jurnal persediaan barang dagangan kita. Di sini ada jurnal untuk saldo utangnya ya. Sorry. Nah, untuk melihat jurnal hutang dan piutang kita, maka di sini untuk jurnal piutangnya kita kan menginputnya bulan November, jadi kita tulis di sini bulan November. Oke. Nah, ini. Dan di sini untuk salesnya juga ada. Nah, untuk melihat seluruh jurnalnya kita bisa masuk ke all. Oke, kalau sudah selesai kita close. Nah, tahapan yang terakhir untuk memastikan bahwa kita sudah siap masuk ke buku nah, untuk memastikan kita siap untuk masuk ke mengerjakan transaksi atau dokumen transaksi, maka kita bisa masuk ke akun, kemudian kita lihat di company data auditor ya. Kalau udah seperti ini kita next, kemudian next. Nah, ini tanggal 1 Desember 2020 sampai 31 Desember. Kita run ya. Kalau sudah hijau berarti ini sudah bagus, kemudian kita next, kita run kembali. Nah, kalau semua sudah checklist hijau artinya kita sudah siap untuk masuk ke dokumen transaksi atau mengerjakan dokumen transaksi yang ada pada PD atau PT Permata Bunda. Setelah ini kita finish. No. Nah, demikian video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu pada video-video berikutnya pada proses pengerjaan transaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.